Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini tanggal 28 Januari 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 8, 13 dan 14 yang berkata demikian. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul jubah dan terobosannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata terobosannya itu terobosan Tuhan ya. Cerita tadi yang saya baca adalah bagian di mana perjalanan Elia dan Elisa menjelang Elia diangkat ke surga. Dan ada satu peristiwa mujizat terakhir yang dilakukan oleh Elia menjelang dia naik ke surga, yaitu dia membelah sungai Yordan cukup dengan jubahnya yang dia gulung di tangannya. Kita mau lihat jubah dan terobosan yang Tuhan berikan bagi Elia dan Elisa. Yang pertama, jubah yang ada di tangan Elia ketika dia pukulkan ke sungai Yordan itu ternyata memberikan terobosan jalan untuk mereka bisa menyeberang sungai Yordan. Apakah jubah Elia itu dahsyat? Allah Elia jauh lebih dahsyat. Jubah yang Elia pakai kemudian digunakan untuk memukul sungai Yordan. Ini membuktikan bahwa panggilan yang Allah berikan kepada Elia dengan kuasa Allah yang menyertai Elia itu ternyata bisa memberikan mujizat terobosan bagi Elia ketika dia menghadapi jalan buntu. Ketika dia akan menyeberang dengan Elisa di sungai Yordan, tidak ada perahu, tidak ada jembatan, tidak ada tali untuk mereka menyeberang. Tapi di tepi sungai Yordan itu Allah memakai Elia dengan spektakuler untuk mengambil jubahnya, menggulungnya dan memukulkannya di sungai itu, dan terjadilah sungai Yordan terbelah dan ada jalan untuk mereka menyeberang, Elia dan Elisa menyeberang. Tuhan mau katakan di poin 1 ini buat saudara dan saya bahwa jika saudara dan saya ada di dalam kuasa Allah yang maha tinggi, maka Allah sanggup melakukan mujizat ketika saudara dan saya menempuh jalan yang buntu. Ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita tidak ada jalan untuk kita menyeberang, untuk kita melakukan sesuatu perjalanan lanjutan, dan Allah sanggup memberikan mujizat itu kepada saudara dan saya seperti dia melakukannya bagi Elia dan Elisa. Tapi Tuhan mau menantang saudara dan saya di poin 1 ini. Sama seperti Allah menyertai Elia, sama seperti Elia terus membangun keintiman dengan Allah dalam setiap pelayanan hidupnya. Dia menyertakan Allah sebelum dia melakukan sesuatu. Maka Allah bertanggung jawab dengan kuasa dan mujizatnya dalam hidup Elia ketika dia mengalami kesulitan dalam perjalanan. Nah, hal yang sama Tuhan ingatkan buat saudara dan saya bahwa ketika kita menyertakan Allah terus dalam hidup kita, ketika kita menghidupi firman itu terus dalam kita, terus membangun keintiman dengan Allah, apapun kesulitan yang ada di depan kita, Allah akan terus memberikan mujizat melalui kehidupan kita. Allah akan mengerjakan mujizat ketika kesulitan jalan buntu itu ada di depan kita. Yang kedua, saudara perhatikan jubah itu ada di tangan Elia. Dan jubah yang di tangan Elia itu yang dipukulkannya ke sungai Yordan, sehingga sungai Yordan terbelah membentuk jalan bagi mereka. Terobosan terjadi.
Allah mau katakan di poin 2 ini bahwa jubah yang di tangan Elia waktu dia pukulkan itu berhasil memberikan terobosan ilahi. Allah membuat terobosan ilahi melalui jubah yang dia pukulkan dengan tangannya. Apa yang mau Tuhan katakan di sini, saudara? Kalau saudara lihat dalam kitab Mazmur 1, apa yang dikerjakan tangan seseorang dibuat Tuhan berhasil, itu kalau dia hidupnya dekat dengan firman, merenungkan firman siang dan malam, melakukannya sungguh-sungguh. Dan ini terjadi pada kehidupan Elia. Dia adalah pribadi pelayan Tuhan yang menghidupi firman, yang terus tidak takut dengan orang-orang yang berbuat dosa. Dia berani menentang orang-orang yang berbuat dosa karena Allah yang mendorong dia untuk melakukan itu. Sehingga ketika jubah di tangannya itu biasa jubahnya, tapi Allah membuat apa yang dia kerjakan berhasil. Waktu dia memukul sungai Yordan, Allah tahu dia butuh jalan di sungai Yordan, maka terbukalah jalan di sungai Yordan itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di poin 2 ini Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Mungkin di tangan Elia adalah jubah, tapi Allah bisa memakai apapun di tangan saudara. Waktu kita mengerjakan sesuatu dengan apapun di tangan kita, ingat Allah bisa melakukan terobosan. Asal kita hidup sesuai firman, kita tidak kompromi dengan kejahatan, kita tidak kompromi dengan dosa, dan kita benar-benar melakukan firman-Nya. Maka apa yang Allah kerjakan bagi Elia itu akan Allah kerjakan juga buat saudara dan saya. Apa yang dikerjakan oleh tangan saudara dan saya, Allah buat berhasil. Elia dibuat berhasil ketika dia memukulkan jubah itu dengan tangannya di sungai Yordan. Yang ketiga kita lihat bahwa ketika Elia terangkat, jubahnya itu terjatuh dan diambil oleh Elisa. Dan Alkitab berkata Elisa kemudian kembali di tepi sungai Yordan itu, dia mau jalan pulang. Dia juga mengambil jubah Elia yang tadi. Dan dia udah lihat tadi Elia memukulkannya. Tapi waktu dia mau memukulkannya ke tepi sungai Yordan, ada perbedaan. Dia berseru, "Di manakah Allah Elia?" Keren gak saudara? Dia tahu jubahnya bukan punya jubah dia, itu jubah Elia. Jadi dia perlu sesuatu yang Allah kerjakan. Dia memakai jubah Elia, dia memukulkannya, lalu dia bilang, "Di manakah Allah Elia?" Maksudnya apa? Dia sedang berseru kepada Allah, begini, kalau engkau bisa hadir dan membuat mujizat bagi Elia untuk dia memukul sungai Yordan dengan jubah ini dan kemudian terjadi terobosan, aku percaya engkau juga bisa melakukan itu bagi aku dengan jubah yang sama itu. Kalau saya terjemahkan secara sederhana ya. Jadi Elisa percaya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah sungai Yordan juga terbelah. Tuhan mau katakan di bagian ini buat saudara dan saya bahwa apa yang dikerjakan oleh tangan Elisa juga Tuhan buat berhasil. Karena dia panggil Allah itu. Dia panggil Allahnya Elia. Dia panggil Allah yang maha dahsyat itu. Dia panggil Allah yang bisa melakukan mujizat itu. Dia panggil Allah yang bisa membuat apa yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat berhasil. Pertanyaannya hari ini, ada berapa banyak ketika saudara dan saya mengalami jalan buntu, kita meminta orang lain yang mengerjakannya bagi kita. Kita harus mengerjakannya. Dengan percaya bahwa Allah menyertai kita, dengan percaya ketika kita menghidupi firman, mendengar, melakukan, menyimpannya, maka apa yang kita kerjakan Allah buat pasti berhasil menjadi terobosan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jubah yang dipakai oleh Elia itu menggambarkan bagian yang Allah berikan bagi kita, bagi dia dalam dunia pelayanan. Jadi itu jubah nabi. Dan kemudian Elisa juga menjadi nabi. Kalau saudara dan saya dipercayakan Tuhan dalam dunia pelayanan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai pengajar, sebagai gembala, Tuhan akan melengkapi kita dengan jubahnya yang luar biasa bagi kita. Mungkin di sini Elia dan Elisa memakai jubah secara fisik. Tapi percayakah saudara dalam jawatan yang Allah berikan bagi setiap kita? Ketika saudara dan saya diurapi dengan jawatan apa saja yang Allah tetapkan, saudara dan saya dilengkapi dengan jubah rohani yang Allah berikan. Dan jubah itu
akan mencerminkan bagian yang dahsyat dari Allah kepada kita. Kalau kita menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jubah itu Allah juga bisa pakai di tangan kita untuk melakukan mujizat dan terobosan di dalam dunia pelayanan kita, di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, atau dimanapun Allah menempatkan kita. Lalu pertanyaannya, apakah semua kita ada jubah? Saudara dan saya harus bertanya itu kepada Tuhan. Karena jika Allah memanggil kita menjadi orang-orang pilihannya, Dia tidak memanggil kita biasa, tapi Dia akan melengkapi kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, Dia melengkapi kita, termasuk Dia memberikan kita jubah di dalam pelayanan. Dan jika kita punya jubah itu, maka Allah akan menyertai kita, mujizat dan kuasanya akan menyertai kita, dan terobosannya akan terjadi dalam hidup kita jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia dan percaya pada kuasa mujizatnya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki jubahnya dan terobosan di dalam hidup ini. Amin.